tapi saya ragu sebenarnya istri saya ini cinta nggak sih sama saya. Jadi saya menikahi istri sahabat saya sendiri, Mas. Hah? Kayaknya Sarah ini nikahin saya karena terpaksa. Iya, saya ngebuka HP dia, Mas. Dia keciduk, dia chatan lagi sama Doni, Mas. Kalau kamu mau balikan sama si Doni, aku ikhlas. Kita cerai baik-baik. Saya kan anak kepala desa, Mas Uya. Saya sampai rela jual sawah, Mas Uya minta bapak saya. Agam nggak tahu, Mas Uya, Doni morotin saya sama keluarga saya, Mas Uya. Maksudnya? Ya dia cinta pertama saya, Mas Uya, tapi dia malah ninggalin saya. Dan saya udah ngasih sesuatu yang berharga, Mas Uya. Sama Doni? Iya, Mas Uya. Lah, berarti dia perawannya udah hilang dong, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama saya Uya Kuya, a.k.a. Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di Hipnotis Uya Kuya. Dan sebelum kita hipnotis, ini pasangan suami istri ternyata, guys. Masih muda, cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi udah nikah muda. Kenapa gitu ya? Nah, saya juga ingin minta doa restu dulu untuk teman-teman, karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari PAN untuk dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Dan istri saya juga insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD dari PAN juga untuk Jakarta Selatan, dapil 7, Kecamatan Setiabudi, Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, dan Kecamatan Cilandak. Bisa nggak, Mas, kalau di Bekasi milih Mas Uya? Nggak bisa kan, gue dapilnya beda. Iya, Apa yang penting minimal udah niat ya kan. Iya. Gue tuh dapilnya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sama luar negeri. Seluruh PMI yang di luar negeri. Keren. Lu ke luar negeri aja dulu sana. Iya. Cuma jauh-jauh dulu buat nyoblos Iya. Suyanya. Ini gue juga nggak nyuruh orang nyoblos ya, nggak kampanye, nggak. Gue minta doa restu. Siap. Iya. Mas Agam ini nikah udah bener? Iya benar, Mas, udah nikah sama Sarah, Mas. Berapa lama nikah? Kurang lebih baru 1 tahun kami pengantin baru. Umur lu Mas. berapa sih? Kalau aku 23, Mas. Sarah? 21. Mau ulang tahun nanti. Ulang tahun, baru mau 21? Baru. Baru lu kawin umur berapa? 19, 20? Waktu itu? 20 jalan mau ke 21. Nikahnya? Nikah muda nih ya? Iya, nikah muda. Kita lihat ya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan tidur. Untuk orang yang tersentuh dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jadi katakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Kenapa sih masalah? Lu menikah baru berapa lama sih? Kurang lebih 1 tahun, Mas. Kami mau jalan ke 2 tahun, Mas. Oke. Masalahnya apa? Ini kan baru nikah. Berarti kan belum ada masalah harusnya kan? Nah. Awalnya sih saya berpikir gitu, Mas. Tapi saya ragu sebenarnya istri saya ini cinta nggak sih sama saya. Sebenarnya juga, Mas, dia itu bukan istri saya, tapi harusnya istri sahabat saya. Hah? Duh, seharusnya dia bukan istri kamu. Iya, Mas. Seharusnya dia istri sahabat kamu. Jadi saya menikahi istri sahabat saya sendiri, Mas. Hah? Tunggu, gimana? Jadi dia dulu pacar sahabat saya, Mas. Namanya Doni. Dia sebenarnya harusnya nikah sama Doni, Mas. Tapi si Doni malah ngilang, Mas, pas dia mau nikah. Oke, Doni ngilang pas mau nikah. Iya, Mas. Terus akhirnya ya saya sebagai sahabat dia, saya yang nikahin si Sarah, Mas. Oke. Emang si Doni bangsat, Mas. Malah ketika si Sarah semestinya nikah sama dia, malah dia ngilang, Mas. Gua pikir dia udah tobat, Mas. Ternyata masih aja kayak gitu. Masih aja playboy kayak gitu. Jadi Sarah harusnya nikah sama Doni gitu? Bener, Mas. Sarah harusnya nikah sama Doni. Dan Sarah akhirnya ngomong ke gua, dia tuh malu, Mas. Undangan udah kesebar, orang itu udah rame datang ke tempat dia. Tapi sedangkan Doninya nggak datang, Mas. Doninya nggak datang? Doninya nggak datang. Saya lihat banget di depan mata saya, Mas. Sarah tuh bener-bener bingung, nangis. Dia bahkan hampir depresi, Mas. Karena gimana dia nutupin malu, apalagi keluarganya itu ibaratnya keluarga penting di desa itu, Mas. Padahal saya udah ikhlasin, Mas, Sarah untuk sahabat saya. Saya tuh aslinya cinta banget, Mas, sama Sarah. Oh, jadi lu sebenarnya suka sama Sarah dulu? Suka, saya cinta banget sama dia. Tapi saya ikhlasin dia buat sahabat saya. Biar sahabat saya tuh cepat tobatnya, Mas. Oh, jadi lu suka sama Sarah udah dari dulu sebetulnya? Dari dulu, Mas. Dari sebelum Doni itu kenal Sarah. Saya baru tahu, Mas.
Oh, baru tahu kalau dia suka malu dari dulu? Iya mas, saya pikir dia nikahin saya karena kasihan aja mas. Sama kamu gitu? Iya, jadi saya nggak tahu mas kalau dia cinta sama saya. Dan sebenarnya itu jadi kayak momentum terindah saya sih mas, karena Doni itu ngilang gitu, jadi bisa saya yang masuk ke Sarah gitu. Dan ketika itu sebenarnya sama-sama bingung mas, saya sama Sarah tuh bingung, jadi gimana gitu. Akhirnya saya bilang ke Sarah, bahwasannya kayak ya udahlah nikah aja sama saya. Terus Sarah? Ya udah, mau gimana lagi lah, demi menutupi malu dia juga mungkin menurut saya mas. Itu yang saya pikirin mas. Kayaknya Sarah ini nikahin saya karena terpaksa di momen itu aja mas, takutnya dia malu atau gimana gitu mas. Apalagi dia anak pejabat desa mas. Begitu. Terus kalau gini lo bilangnya gimana sih waktu itu ke Sarah? Lu nikah sama gua aja? Ya ketika itu Sarah tuh nangis mas, wah jerit-jerit sampai matanya bengap. Terus akhirnya saya datang ke Sarah karena saya kasihan juga sama dia. Saya bilang ya udah nikah aja sama saya. Terus akhirnya Sarah mau mas nikah, nerima saya supaya jadi suaminya. Akhirnya saya langsung telepon mama saya untuk datang nikah di Cianjur mas. Oh, rumahnya di Cianjur? Iya Mas Uya. Kamu di Cianjur? Oke, terus mama kamu datang? Mama saya tuh bingung mas, disangkanya malah saya ngambilin anak orang, ngejahatin anak orang atau kepergok hansip gitu mas, lagi berdua-duaan. Padahal mas saya nyelamatin si Sarah mas. Akhirnya saya jelasin itu ke mama saya. Tapi di lain sisi saya bingung, itu juga ibaratnya judul sinetron mas. Hilangnya Doni itu mungkin bikin sengsaranya Sarah, tapi bagi saya itu kebahagiaan bagi diri saya sendiri mas. Lo gak kepikiran udah bisa nikah sama Sarah? Gak kepikiran mas awalnya, tapi saya nggak nyangka gitu bisa jadi kayak gini. Dan bertahan sampai sekarang? Bertahan sampai sekarang Dan mas. sekarang lo udah punya anak lo? Belum mas. Itu dia masalahnya mas, sampai sekarang saya nggak punya anak. Gimana mau punya anak mas? Malam pertama aja punggung-punggungan mas. Hah? Malam pertama punggung-punggungan gimana tuh? Hah? Iya, jadi saya mungkin sayanya juga sungkan, saya juga bingung lah mas. Dia tuh, pokoknya saya ragu banget mas, kalau dia tuh sebenarnya cinta nggak sama saya. Sampai saya udah sentuh-sentuh, tapi dia nggak mau mas. Sampai kadang kami lihat muka ke muka itu malah kaget mas. Kalau bangun tidur, iya mas. Apalagi mas, pas tidur itu dia sering banget mas ngigosi Doni mulu. Sampai saya empet banget dengernya mas. Doni mulu? Iya, Doni mulu pokoknya setiap malam mas. Dan setelah dari malam pertama itu mas, kita nggak langsung berhubungan badan mas. Oke. Jadi setelah 2 bulan itu baru mas. Hah? Baru hubungan sama istri? Iya, baru hubungan suami istri. Seminggu pertama tuh mas, udah kayak orang lain mas. Dipegang-pegang malah jijik. Udah pagi-pagi saya nggak pernah dilayani layaknya seorang suami mas. Nggak disiapin makanan. Setiap hari saya goput kalau nggak ke warteg terdekat mas. Oh gitu? Iya mas. Ya kan kamu juga ngerti kondisinya gimana keadaannya juga Mas Uya. Sampai saya minta resep ke teman saya yang udah jadi suami istri tuh mas. Kayak obat kuat, biar saya tuh kuat gitu loh mas. Nggak gampang lemes, nggak gampang capek mas. Jadi saya udah minum mas ginseng dari Korea mas, biar saya tuh kuat. Malah saya habis minum itu saya gede banget mas. Oke, terus? Dan sampai ada permen itu namanya mentok mas. Kau minum? Iya minum. Efeknya apa? Itulah itu jadi gede banget mas, nggak kayak biasanya gitu. Oke. Kayak gitu. Kenceng banget mas, udah kayak nggak turun-turun mas. Biasanya Ya bagus dong, terus? iya biasanya sekali 2 kali itu udah turun mas. Ini 10 kali masih aja gitu mas, tegang aja mas. Tapi saya udah gede gitu mas, istri saya nggak bisa disentuh mas. Jadi akhirnya? Itu akhirnya jadi KTB mas. Apa tuh KTB? Anak tak berkelanjutan mas. Oh gitu? Oh iya. Nah setelah 1 bulan mas, disentuh udah mulai mau mas. Istri kamu? Iya mas. Istri saya udah mau ketika disentuh pas sebulan itu. Dan dia udah mulai pakai baju daster gitu mas, yang transparan, yang baju-baju ketat. Gimana sih mas, yang kayak baju-baju dinas buat suami gitu mas. Terus? Oke dong, berarti kenapa masih nunggu 2 bulan? Ya tapi masalahnya mas, saya mas. Kenapa? Nggak kayak dulu mas, aduh malah kecil jadinya mas. Nggak tahu mas, waktu itu pas dia udah mau, saya mungkin udah kena mental ya mas. Kalau nggak mungkin efek samping saya kebanyakan minum obat kuat. Apa? Terjadi dong, maksudnya udah mau kan?
Enggak mas, jadi malah Sentuh udah nggak mau berdiri lagi mas. Gitu. Iya. Mungkin ini menurut saya sih mental, psikologis, karena dia merasa ada penolakan, gitu ya. Nggak tahu mas, setelah 1 bulan itu titik saya udah bisa ngang lagi mas. Terus kejadian tuh. Iya mas, waktu jam 3 pagi itu masih keadaan ngantuk, tapi kejadian aja gitu mas. Udah, kejadian tuh. Kejadian mas di pagi itu. Terus kenapa nggak hamil juga? Ya sebenarnya saya takut mas mau keluar di dalam mas. Hah? Saya takut banget karena takutnya dia tuh masih belum move on dari si Doni itu mas. Jadi Nanti- akhirnya? Jadi akhirnya kita nggak punya anak dan nggak pernah keluar di dalam mas. Jadi? Ya udah keluar di aja mas. Ngapain sih gituan diceritain? Oh gitu. Nah, jadi sampai sekarang? Ya sampai sekarang mas selalu mas kebiasaan keluar di luar gitu mas. Kenapa lo nggak mau punya anak dari dia? Sebenarnya mau banget mas, tapi saya ragu mas dia sebenarnya cinta nggak sih sama saya gitu loh mas. Jadi kamu takut kalau punya anak, kalau dia hamil anak kamu gitu? Iya mas, saya takut nanti malah dia udah punya anak dari saya, dia balikan sama Doni mas, sahabat saya sendiri. Tapi yang bener sial mas, si bangke itu datang lagi mas. Bangkit itu siapa? Si Doni maksudnya mas. Kok tahu sih? Kenapa? Enggak Mas Uya. Oke. Terus habis itu Doni datang lagi. Tahu dari mana lo? Iya, saya ngebuka HP dia mas, dia keciduk. Kalau saya lihat dia chatan lagi sama Doni mas. Terus? Di chat itu dia bikin janjian gitu mas, mau ketemu di kafe. Saya nggak tahu dia berdua mau ngapain mas. Makanya itu saya makin ragu mas sama istri saya. Dan saya nggak tahu mas, saya pernah ngelihat dia juga telepon tiba-tiba tengah malam itu mas. Kayak telepon sama orang ngomong itu, kamu jahat, kamu jahat. Tengah-tengah malam itu mas, saya nggak tahu dia telepon sama siapa. Feeling lo itu Doni? Feeling saya sih Doni pasti mas, si bangke itu mas. Apa yang lo yang ungkapin sama istri Doni? Istriku tersayang, kita ini udah 1 tahun loh nikah, Udah dengerin. belum punya anak sampai sekarang. Emang kamu nggak cinta sama aku? Iya. Kurang apa aku ngasih effort sama kamu sampai aku belajar untuk selalu mencintai kamu dengan tulus. Tapi aku malah sampai sekarang nih ragu sama kamu, nggak ada jawaban kalau kamu tuh cinta nggak sama aku, apa masih belum move on dari si Doni itu. Kalau kamu mau balikan sama si Doni, aku ikhlas. Kita cerai baik-baik. Aku sadar kalau titik mencinta itu mengikhlaskan. Cinta itu nggak bisa dipaksain. Yang penting kamu ngomong ya, mau kamu itu apa ke aku. Kok kamu ngomong gitu sih? Oke. Sekarang saya tanya sama kamu jujur. Cinta nggak sama suami kamu? Jawab dong. Cinta Mas Uya. Kenapa nggak langsung dijawab? Ya udah, nggak apa gitu. Oke, sekarang untuk orang yang saya sentuh, dengarkan saya. Pengorbanan kamu besar sih. Kamu ibaratnya menikahi seseorang wanita yang harusnya jadi istri sahabat kamu. Tapi sahabat kamu nggak nongol pas pernikahan. Terus kamu juga bertanya-tanya, wajar sih, dia cinta nggak sama kamu gitu. Tapi kamu pada dasarnya kan memang cinta sama dia, suka sama dia. Tapi nggak apa, cinta itu memang bisa tumbuh secara proses. Tapi nggak tahu, nanti kita akan coba. Tapi kamu juga harus jujur nih saran nih. Kamu gimana perasaannya sama dia? Ya oke, nanti kita bahas deh. Oke, tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan bangun. Ya udah kita pulang aja ya Mas Uya. Kok pulang? Kenapa emangnya? Kamu harusnya dihipnotis juga dong, Yuk. biar aku tahu gitu. Enggak kok, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, gak perlu dihipnotis Mas Uya. Enggak mas, tetap harus dihipnotis mas. 1 tahun loh mas saya ragu sama dia. Oke, ayo dong Sarah. Nggak, biar kita juga tahu nih ada apa di dalam diri kamu, karena menjalani kehidupan yang seperti kamu nih, berarti kamu harus menikah dengan orang lain, tapi nikah dengan suami yang nggak datang, nikah dengan orang lain yang menggantikan tuh
kayak sinetron ya, tapi ada terjadi gitu. Ayo, Sarah yuk. Ayo. Tapi kamu jangan marah ya kalau aku cerita yang aneh-aneh. Apapun nanti ketika jawaban kamu dihipnotis aku terima kok. Tapi kamu mau ya dihipnotis? Iya Mas Uya. Boleh? Oke. Ayo pindah. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan. Bila kau memang kau rindukan aku, tataplah bintang-bintang di langit. Oke, dengerin gue ya. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan keluarkan, tapi lo harus tidur. Oh, untuk orang yang tersentuh dengan skripsi saya, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Sarah, Iya Mas. saya udah dengar ceritanya tadi. Kamu harus nikahnya bukan sama Agam ya, sama Doni dulu. Tapi Doni sahabatnya Agam nggak datang waktu menjelang nikah. Tapi pertanyaan saya, lu sebetulnya tuh cinta nggak sih sama suami lu ini? Belum Mas Uya. Belum. Oh, belum tuh berarti kan bukan tidak. Oh iya Mas. Oke, belum. Tapi udah ada tumbuh rasa cinta nggak, rasa sayang nggak? Baru nyaman aja Mas Uya. Agam ini baik Mas Uya. Saya waktu itu lagi sedih banget Mas Uya. Tiba-tiba dia datang Mas Uya, nyamperin saya. Nawarin buat nikah Mas Uya. Terus kenapa kamu langsung mau gitu? Ya habisnya saya bingung Mas Uya. Hmm? Ditinggalin gitu aja sama Doni Mas Uya. Dan saya juga malu Mas Uya. Kepalang udah pada datang kan Mas Uya. Saya kan anak kepala desa Mas Uya. Saya sampai rela jual sawah Mas Uya minta bapak saya. Oh gitu? Iya Mas Uya. Agam nggak tahu Mas Uya. Doni morotin saya sama keluarga saya Mas Uya. Maksudnya? Maksudnya gimana? Gimana Mas? Tuh tenang, kita tanya. Iya oke Mas. Doni waktu itu minta saya jual sawah Mas Uya. Oke, kamu jual. Iya Mas Uya. Bilangnya buat apa? Bilangnya buat modal usaha Mas Uya. Oke, jual tanah, uangnya diambil sama dia nih. Buat modal usaha. Iya Mas Uya. Juga termasuk motor saya dibawa pergi Mas Uya. Cuma surat-suratnya? Iya Mas Uya. Terus usahanya berjalan nggak? Boro-boro usaha Mas Uya, dia kawin aja nggak datang. Oke, jadi kamu saking percaya sama dia, kamu kasih tuh uang jual sawah itu untuk dia gitu? Iya Mas Uya. Soalnya saya kan cinta banget sama dia Mas Uya. Mas, berarti dia masih cinta dong Mas sama Doni. Oke, kita tanya. Doni udah jahat sama kamu, dan nipu kamu, bawa lari duit kamu, udah ninggalin kamu. Masih cinta nggak kamu sama dia? Antara cinta sama benci Mas Uya. Oke, kenapa? Ya dia cinta pertama saya Mas Uya, tapi dia malah ninggalin saya. Dan saya udah ngasih sesuatu yang berharga Mas Uya. Sama Doni? Iya Mas Uya. Lah berarti dia perawan udah hilang dong Mas? Tanya sabar. Apa sesuatu yang berharga sama dia lu tuh apa? Ciuman aja Mas Uya. Saya nggak pernah ciuman lagi Mas Uya sama orang. Oh, itu buat lu berharga? Iya Mas Uya. Oh, cuma ciuman. Oh cuma ciuman dikirain. Oke. Dan lu nggak pernah pacaran sebelumnya? Belum Mas Uya. Tapi sebelumnya aku sempet curiga sama Agam Mas Uya. Kenapa? Takutnya kerjasama sama Doni Mas Uya buat morotin aku. Oh, sama aja gitu? Iya Mas Uya. Mas aku aja baru tahu kalau dia diporotin Doni itu sekarang Mas. Sebelumnya nggak pernah cerita? Sebelumnya nggak tahu apa-apa Mas. Cuma tahu si Doni itu brengsek, playboy, dan taunya kalau sama Sarah dia itu jadi berubah Mas. Nah, sekarang gini aku tanya. Lu nggak cinta sama Agam, tapi nyaman. Iya Mas Uya. Kenapa waktu seminggu pertama lu nikah lu punggung-punggungan, lu nggak mau disentuh? Pertama ya saya lagi dapat Mas Uya. Oh, lagi dapat, lagi haid. Iya. Terus? Terus saya gak pernah pacaran sama Agam Mas Uya. Terus? Saya juga gengsi Mas Uya.
Oh gitu. Iya Mas Uya. Ya Mas Uya aja kalau jadi saya pasti canggung Mas Uya. Kenapa canggung? Bingung mau ngapain. Bayangin aja Mas Uya, ada orang asing nggak kenal sama kita terus tidur bareng. Iya, kalau saya sama Agam di tempat tidur ya pasti canggung lah. Itu beda dong mas. Aduh lele dong nanti. Oke, iya benar-benar. Tapi waktu itu bener sih Mas. Saya mau sama dia Mas. Tapi dia nggak ngelakuin apa-apa Mas Uya. Udah itu saya udah pancing-pancing pakai daster tipis Mas Uya. Dia aja nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain Mas Uya. Iya, soalnya suami kamu nggak naik waktu itu itunya. Mas, tahu dari mana mas? Hah? Mas ada ketika itu? Saya kan indigo. Kok bisa tahu mas? Saya malu dong Tadi mas. lu cerita. Kapan saya cerita? Orang Tadi saya lu nggak tahu. hipnotis. Lu pas dia mau, lu nya nggak naik-naik. Saya sempat cerita tuh mas. Iya. Saya pulang aja lah ya mas ya. Jangan nanti disensor kok, tenang. Saya pernah nge-gap dia Mas Uya. Nonton drakor. Mm-mm. Belajar romantis Mas Uya. Terus Tapi gaya-gayanya aja depan kaca Mas Uya. belajar romantis. Iya. Tanya dia juga mas, kalian mas. Dia kenapa sampai sekarang tuh nggak pernah gitu kayak orang lain suami istri manggil papa, sayang, mama, apa Oke, gitu mas? oke. Gue tanya ya. mas. Kenapa lu nggak pernah manggil mama papa sayang sama suami lu sendiri? Ya gimana Mas, orang pernikahan kita aja kayak kecelakaan Mas Uya. Gak pernah pacaran juga Mas Uya sama dia, benar-benar aneh Mas Uya pernikahan kita tuh. Saya manggil saya kamu aja aneh Mas. Sama dia? Iya Mas Uya. Coba juga mas, kalian tanya nih, penting mas. Dia tuh kalau lagi hubungan suami istri, dia tuh terpaksa apa emang pengen gitu Aduh, loh gue mas. nanyanya gimana ini, bingung, dewasa juga. Gini deh pertanyaannya, lo ada rasa ser-ser gak sih sama suami lo saat lo berhubungan lah gitu? Ya ada Mas Uya, namanya juga manusia kan. Tiap hari dia ngeraba-raba saya, ngelus-ngelus saya Mas Uya. Ya saya juga wanita normal Mas Uya. Ya gimana ya, ada rasa juga Mas Uya. Oke, tapi itu terpaksa nggak? Ya enggak Mas, kan kita suami istri sah. Tapi nggak terpaksa? Enggak Mas Uya. Mas coba tanya juga mas, ada nafsunya nggak mas? Lo pertanyaan juga aneh-aneh aja sih. Gue bingung nanyanya. Tapi lo gini. Tapi lo nggak terpaksa kan, ada ser-sernya ada kan? Ada Mas Uya. Cuman itu mah Mas Uya dia belum apa-apa. Udah keluar duluan Mas Uya. Oh gitu? Iya Mas Uya. Jadi saya kayak kentang Mas Uya. Kentang tuh apa? Kena tanggung Mas Uya. Gitu. Iya Mas. Kamu mah ada aja kayak gitu aja diceritain. Tadi lo lebih parah. Ah, serius? Iya. Nah sekarang pertanyaan saya. Kamu sama Doni bener nggak berhubungan lagi? Bener Mas Uya. Tenang. Gimana ceritanya? Ya Doni tiba-tiba muncul Mas Uya. Aku minta balikin aja Mas Uya. Balikan apa nih? Balikin Mas Uya. Balikan sama dia? Enggak Mas Uya, aku cuman minta balikin duit aku aja Mas Uya yang pernah dikeluarin buat dia. Si Doni malah jelek-jelekin Agam Mas Uya. Katanya ngapain sama manusia nggak berguna. Wah sialan si Doni. Tapi lu masih ada nggak sih perasaan sama Doni nih? Jujur. Ada Mas Uya. Ada? Iya, antara kesel sama benci Mas Uya. Oh, suka udah nggak ada? Nggak ada Mas Uya. Tapi gak tahu Mas Uya, setelah Doni muncul, saya ada rasa pelan-pelan sama Agam Mas Uya. Oh, mulai ada. Nah, tuh kan, tenang, belum tuh bukan tidak. Ya kan tadi pikirnya kemana-mana mas. Iya, tenang. Saya ragu banget gitu loh mas. Dia tuh cinta nggak sama saya mas. Itu aja yang. Tapi hebat sih nih orang ya. Tapi ya cewek lo cantik, lo pertahanin lah. Kapan lagi lo dapet cewek cakep kayak begini? Iya, anak kepala desa, kayak Lela ya kan? Mau ngomong apa sama Agam coba? Dari hati kamu yang paling dalam. Aku mau ngucapin makasih banyak Mas Uya. Udah mau nyelamatin aku sama keluarga aku Mas Uya. Selamatin atas? Kan waktu itu kita nggak jadi nikah Mas Oh, Uya. oke, ngerti. Oke, terus? Iya, dia juga udah sabar banget Mas Uya. Mm-mm. Aku nggak akan ninggalin dia kok Mas Uya. Gam, aku nggak akan ninggalin kamu kok. Aku bakalan berusaha.
Aku bakal belajar buat mencintai kamu. Cuman tolong kasih waktu aku. Jangan buru-buru. Iya benar. Dan Gam, kamu gak perlu takut lagi kalau kayak gitu, gak usah ngeluarin di luar. Oke ya, terus ngagetin nih. Aku gak takut kok buat punya anak. Kok jangan ngomongin keluar di luar. Lu udah ngomong duluan tadi. Serius mas? Mas Uya nih diem-diem Oke, nonton. tenang. Tapi gak tahu, siapa tahu kita udah punya anak, aku bakalan belajar buat mencintai kamu. Bisa jadi. Besok kelokur di dalam, jangan kelokur di lokur. Ya. Gam, kamu kan pas awal nikah sempat minum permen apa gitu, gede banget. Oh, Kamu makan lagi aja. gitu. Lah mas bentar, ini maksudnya apa mas? Tadi kamu cerita juga, kamu waktu awal pernah makan permen ginseng sama minuman apa kan? Kok Mas Uya tahu lagi Gua sih? bagi dong permennya. Soalnya nya kecil Mas Uya. Oh gitu, iya. Kok dia bisa ngomong gitu sih mas? Enggak, ini bohong mas. Oh jujur dia, ini jujur. Ya mendingan beli lagi, kita patungan yuk. Apa tadi permen apa, mentok apa? Hah? Kok mas tahu? Tadi dari lu. Loh, emang iya mas? Ya cari dong set, mentok. Kopi tren. Ya udah sekarang gini. Untuk orang yang saya sentuh dengan sugesti saya. Ya, saya ngerti. Kamu sih menghargai Agam. Saya ngerti kalau kamu sekarang belum mencintai suami kamu, tapi kamu mau belajar. Intinya kamu sudah nyaman tuh bagus. Jadi belum mencintai bukan tidak mencintai Gam. Ya. Iya Ya, mas. nggak apa, kamu usaha aja terus. Insya Allah bisa kok. Ya. Begitu untuk orang yang saya sentuh dengan saya, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang lebih dalam lagi dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Sayang, aku bakal ajarin kamu gimana cara untuk mencintai aku. Wih, judul lagu bisa jadi tuh. Kamu tetap sama aku ya. Kamu janji. Dan kita akan jalan sama-sama, bergandeng sama-sama untuk saling mencintai ke depannya ya. Iya. Dan jangan lupa Gam beli permen mentol. Permen mentok Mas Uya. Mas Uya, Iya. jangan buka lagi mas. Iya. Udah mas. Iya, udah. Kamu pernah pelukan nggak? Selama nikah? Sebelumnya enggak mas. Setiap mau pelukan pasti dia ngelepasin tangannya mas. Coba pelukan dong. Suami istri boleh dong pelukan. Nah. Oke. Ya udah guys, kasih komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertarik.